Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Wahyu Subuh. Kali ini kita akan melanjutkan cerita dari Kang Arya yang berjudul Kuntilanak Penghuni Rumah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe channel Wahyu Subuh dan setia mendukung kami hingga sekarang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita lanjutkan bercerita. ceritanya. Ternyata benar ya, ada tahapan proses dalam orang meninggal. Kenapa harus ada 3 hari sampai 1 tahun? Mereka tuh belum sempurna jika beberapa tahap dilakukan. Layaknya bayi baru lahir tak bisa berbuat apa-apa. Ingin memeluk orang yang disayangi masih hidup aja belum bisa. Karena setiap kali disentuh aku selalu tembus. Berbeda dengan orang yang telah meninggal lama. Mereka bisa menampakkan diri jika menghendaki, bahkan menyentuh orang yang disayangi. Masih hidup pun bisa mereka lakukan. Akhirnya kami pun kembali ke depan ruang IGD. Alhamdulillah Kak Sri telah pindah ruangan ke ICU dan kepalanya sudah dibotakin untuk dilakukan tindakan operasi malam ini. Aku dan Mas Indro pun pamit untuk pulang karena cuaca makin mendung dan habis hujan deras sore itu. Kami berjalan menuju parkiran motor. Aku menghidupkan motor dan Mas Indro berada di bangku penumpang. Motor kulaju dengan kecepatan 100 km per jam. Jarak yang seharusnya pakai tempuh 1 jam hanya kupangkas 35 menit. Dalam perjalanan, entah apa aja tingkah Mas Indro yang membuatku tersenyum sendiri sepanjang perjalanan. Mulai berdiri jika macet atau lampu merah. Kadang juga pegangan kencang di besi belakang karena ketakutan. Usai mengantar Mas Indro sampai ke rumah, aku pun segera pulang ke rumah karena sudah gak betah. Badannya lengket oleh keringat dan tibanya di rumah langsung mandi. "Yah, gimana keadaan Kak Sri?" tanya istriku. "Tinggal tunggu operasi aja. Kalau sampai beberapa jam ke depan masih sadar, maka segera dilakukan tindakan. Tadi kepalanya juga udah dibotakin karena nanti kan operasi. Kepala dibersihkan pendarahan dan mengeluarkan cairan," jelasku sambil berlalu ke kamar mandi. Esok harinya, setelah aku menunaikan salat asyar, tiba-tiba datang Kak Sri mengucapkan, "Kang, terima kasih ya," sambil tersenyum dengan badan bersinar cahaya putih menyilaukan. "Iya Kak, sama-sama, moga cepat pulih ya Kak," jawabku. Memang saat di GD itu sebenarnya aku ingin sekali melihatnya, tapi kondisilah yang tak memungkinkan untuk menengoknya. Lalu ku berikan kabar tentang Kak Sri yang menemuiku pada istri Mas Indro agar dapat sampaikan ke suaminya. Aku pun mengirim pesan singkat ke istri perihal yang terjadi. Tak lama, istriku mengirim screenshot percakapan dia dengan istri Mas Indro. Isi pesan singkat WhatsApp, "Aku tadi masuk ke rumah Kak Sri, mau taruh pakaian yang sudah kering. Pas buka pintunya wanginya harum banget rumahnya. Aku merinding malah. Bu Mila tak suruh temani malah belanja di Teteh. Aku langsung tutup pintu lari." Isi percakapan pesan istri Mas Indro dengan istriku. Tak lama istriku membalas pesan, "Yah, apa jangan-jangan Bu Sri bakalan... Aku udah gak bisa bayangin." Isi pesan istriku. Jangan berucap dan mendahulukan takdir seseorang. Ketika kita diberikan amanah sebuah ilmu yang dititipkan Allah kepada kita, bukan serta-merta kita bebas berucap, justru sebaliknya. Ucapan dijaga,
dan diam sebelum takdir seseorang terjadi. Kak Sri insya Allah belum waktu. Kita berdoa aja untuk kesembuhannya, terangku menasihati istri. Iya ya, semoga Bu Sri lekas sembuh, amin. Balas pesan istriku berakhir. Aku masih melihat isi percakapan istri Mas Indro dengan istriku. Ternyata benar, sekilas ada something di tempat Kak Sri. Sore itu, anak-anak mengajak main ke tempat Mas Indro sepulang dari pengajian. Aku yang kala itu pergi bersama istri menemani anak-anak ngaji sore seperti biasa di musola. Akhirnya ke tempat Mas Indro, kebetulan tuan rumah ada juga lengkap. Aku agak lama masuk ke dalam rumah Mas Indro. Takut istri lagi santai dan belum mengenakan hijab. Makanya aku beri jeda 5-15 menit di luar sejenak sambil melihat anak-anak sekitar situ bermain bola voli. Sementara istriku sudah masuk ke dalam rumah Mas Indro dan anak-anak bermain dengan anaknya Mas Indro. Awal percakapan aku cuma diam sambil sesekali nyimak dan main game di ponselku. Hingga sebuah percakapan yang membuatku cuma tersenyum dan paksaan istri akhirnya aku pergi ke rumah Kak Sri yang berjarak 100 meter dari rumah Mas Indro. Iya benar, tadi aku nyalain lampu rumahnya, wangi gitu, langsung pergi kabur habis nyalain, seru Mas Indro. Ki karena sampean om kemarin WhatsApp jadi makin takut kabur, ungkap istri Mas Indro. Aku cuma ketawa aja, suami istri itu ngedumel soal bau-bau wangi di dalam rumah Mas Indro. Setelah mendapatkan kunci, lalu aku pergi bersama istri untuk melihat ditemani oleh istri Mas Indro. Berjarak satu rumah sebelum ke gerbang rumahnya Kak Sri, bau harus sudah tercium di hidungku. Dan seluit wanita senyum aja terlihat. Aku membuka gerbang dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Lalu aku masuk ke dalam rumah dan membuka pintu. Tak lupa sebelumnya mengucapkan salam. Saat buka pintu langsung bau aroma kamper yang sangat menyengat gak kuat. Disusul istriku yang melihat dan mencium bau aroma wangi, memang seperti bau pengharum ruangan. Aroma baunya lebih sekali tak lama muncul seorang wanita dari dapur, berjalan ke kamar mandi sambil tersenyum melihatku. Hai, kamu siapa? Apa tujuanmu mengganggu teman-temanku? Aku tidak mengganggu mereka, cuma memperkenalkan diri bahwa aku ada di sini. Tapi membuat mereka ketakutan dengan aroma wangi dirimu. Kenapa? Aku cantik kan bang? Sambil kuntilanak itu tersenyum dan memegangi rambutnya menjirit dengan tangannya. Centil banget. Semasa itu apa kamu kayak gitu juga? Aku punya rumah dulu di pohon pisang yang ada di belakang rumah ini. Namun oleh suami kakak Sri pohon itu ditebang, sehingga aku tak memiliki rumah dan sekarang tinggal di kamar. Habis aku suka ada cerminnya, jadi tetap membuatku diriku terpesona bang. Hihihi. Suwe, centil banget nih. Kuntilanak ya? Terlalu ganteng, baik, dunia nyata dan dunia lain pada suka sama aku. Jangan pernah tunjukkan eksistensimu kepada teman-temanku. Nanti ku beritahu mereka bahwa ada kamu di sini. Jika ada laporan dari temanku bahwa kamu mengganggu dan membahayakan, tak segan aku akan membakarmu. Iya bang, makasih ya. Sambil kembali mengeluarkan senyum yang menggoda.
Aku kembali menutup pintu dan menguncinya kembali lalu berjalan menyusul istriku yang telah lebih dahulu bersama istri Mas Indro. Saat sampai di rumah kembali dibahas, aku cuma tersenyum aja dan bilang cuma bau aroma parfum aja aman. Tapi istriku nyeplos kepada suami istri itu dan membuat mereka merinding karena pas malam Jumat. Di situ Mang, ada dalam kamar perempuan, seru istriku. Tuh kan benar Om, saat istri Mas Indro. Iya, pantas aja aku merinding tadi. Mas Indro pun tak mau kalah ingin apa yang dirasakannya dibenarkan. Aku lalu berjalan ke ruang tamu dan hendak pulang sambil mengajak istri pulang. Tapi justru mereka bertiga masih asik membahas dunia perdemitan. Aku yang malas dan ditambah malam Jumat. Kasihan kalau eksistensinya mereka hadir dan ganggu pasangan penakut ini. Kalian pengen tahu benar apa di situ? Kuntilanak yang dari pohon pisang belakang pindah ke kamar Kak Sri karena rumahnya itu sudah ditebang oleh semua suami Kak Sri. Ungkapku dan berjalan keluar rumah. Terdengar suara gaduh dan kepanikan di antara pasangan itu. Sementara istriku masih aja meledeki istri Mas Indro yang memang penakut hal begitu. Selama dia nggak ganggu, cuma nampakkan kehadiran aja bahwa ada dia nggak apa-apa. Asal jangan membunuh orang membuat celaka aja. Seperti kuntilanak yang di rumah tetanggaku. Ada salah satu rumah satu blok denganku. Ada kuntilanak di sana dan menyukai anak kecil. Parahnya sudah 2 anak meninggal karena ulahnya atau ada campur tangannya. Dan satu lagi, janin yang masih dalam kandung. Kalau mau pindahkan silahkan, cari tempat yang cocok buat si cantik itu, terangku. Jadi inti ceritanya gimana John? Kan di plot sebelumnya kan Kak Sri itu masuk rumah sakit. Ya, Dia pendarahan. bagian otak lah. Nah, di situ pula Di rumahnya Kak Sri di rumahnya Kak Sri itu ngumpul keluarga lah. keluarga. Ya, ngumpul Dan ada keluarga. penunggunya pada saat itu. Nah, dari kata Mas Arya ya, benar ya? Mas Arya itu kan indigo. Nah, dia ngelihat sosok tersebut. Nah, kuntilanak itu centil sempat ganggu siapa tuh? Mas Arya sama istrinya ya. Ya, Nah. ya penghuni rumah lah. Ya, ganggu penghuni Penghuninya. rumah. Yang di siapa tuh? Mas Indro tadi ya? Mas Indro. Ya, Mas Indro tadi. Nah, istrinya Mas Indro itu takut karena adanya kuntilanak itu. Nah, kan Mas Indro beserta istrinya kan takut sama gituan dan mereka juga bukan indigo. Sebelumnya kan kata Kak Mas Arya itu kan nggak apa-apa sih kalau di situ asal nggak mengganggu mereka Dan menyelakain lah. lah. Tapi tetap aja Mas Indro beserta istrinya itu takut. Ya. Ya gitu sih. Oke, demikianlah cerita dari Kang Arya yang berjudul Kuntilanak Penunggu Rumah. Bagi kalian yang ingin bertanya-tanya langsung tentang isi dari cerita-cerita yang tadi, bisa langsung komen-komen di bawah, akan kami jawab. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang. Dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Terima kasih. See you. See you.